Shalom, terima kasih udah klik video ini. Saya Embun Pabala. Selamat datang di channel Irene Ministry. Kata Irene berasal dari bahasa Yunani yang artinya dalam bahasa Indonesia damai sejahtera. Kerinduan kami adalah damai sejahtera yang kami rasakan. Saudara juga merasakan melalui konten-konten yang kami buat dalam channel ini. Saat ini kita ada dalam program Kembali ke Alkitab. Saat ini saudara-saudara kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu siapakah abdi Allah. Abdi Allah dalam bahasa Ibrani adalah Ois Elohim, yang merujuk kepada hamba yang menuntut segala sesuatu yang dilakukan dalam hidupnya sendiri untuk dipersembahkan kepada tuannya. Sedangkan dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru menggunakan Theo, yaitu merujuk kepada tugas rasul, yaitu dari Allah. Jadi kita sudah mengerti tadi di dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama menggunakan langsung manusia Allah, atau dalam bahasa Inggris man of God. Dalam bahasa Yunani juga di situ merujuk kepada tugas kerasulan, itu mereka dari Allah. Jadi barang siapa yang disebut abdi Allah di dalam Perjanjian Baru, itu dikatakan mereka dari Allah. Abdi Allah adalah sebuah gelar kehormatan bagi mereka yang melaksanakan kehendak Tuhan, bertindak atas perintah Tuhan, dan mereka berlaku dengan kuasa nama Tuhan. Itu dalam Perjanjian Baru, Perjanjian Lama merujuk kepada tugas para nabi yang diutus Tuhan untuk memberitakan kebenaran kepada umat manusia, khususnya di dalam Perjanjian Lama bagi umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Dalam Perjanjian Baru, tugas dalam abdi Allah ini kemudian diberikan kepada para rasul sebagai utusan Allah untuk memberitakan kabar baik bagi dunia, yaitu ditujukan kepada tugas para rasul dalam menjalankan amanat-amanat Injil untuk memperluas kerajaan Allah di dunia. Istilah tersebut muncul sebanyak 78 kali dalam 72 ayat yang ditujukan kepada 13 individual. 13 individual ini di dalam Perjanjian Lama sendiri atau dalam PL 12 nabi atau 12 individual yang ditujukan sebagai abdi Allah. Sedangkan Perjanjian Baru hanya berbicara satu pribadi yang disebut sebagai man of God, yaitu dalam surat pastoral Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, tetapi engkau manusia Allah, kejarlah keadilan. Itu tuntunan manusia Allah. Di situ merujuk kepada kalimat abdi Allah yang digunakan dalam Perjanjian Lama. Sebelum itu kita masuk secara lebih mendalam membahas tentang siapakah abdi Allah itu, kita terlebih dahulu untuk membuktikan semuanya ini secara alkitabiah. Saya akan memberikan gambaran siapakah satu pribadi yang pertama kali disebut di dalam Alkitab sebagai manusia Allah. Orang pertama yang disebut manusia Allah yaitu Musa. Pada saat itu ketika Musa dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, lalu Allah berbicara kepadanya, "Hai engkau manusia Allah." Ini merujuk kepada tugas yang diberikan kepada Musa. Dia bertindak atas nama Tuhan, dia berlaku atas nama Tuhan, dan menjalankan semua prinsip tugasnya untuk menjalankan semua tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Semuanya itu bertindak atas nama Tuhan. Yang berikutnya juga, saya tidak membahas semua pribadi yang ke-12 tadi di dalam Perjanjian Lama, tetapi saya mengambil beberapa tokoh yang disebut sebagai man of God dalam Perjanjian Lama. Yang kedua adalah Elia. Saudara kalau melihat kisah Elia di sana, Elia berlawanan dengan Nabi Baal. Di sana dia mendeklarasikan kehadiran Allah yang sejati untuk bersaksi bagi namanya. Kelihatan di sana dia sebagai orang yang diutus Allah, yaitu dia mengizinkan hal itu untuk Allah memperkenankan supaya diri Allah yang sejati yaitu Yahweh diperkenankan dan diperlihatkan bagi orang-orang penyembah berhala, khususnya nabi-nabi Baal yang selalu bersikeras dan mengagung-agungkan penyembahan berhala di dalam Perjanjian Lama. Yaitu dia mendeklarasikan
Dia mengolok, pertama-tama dia mengolok ketika persembahan para nabi Baal tidak mendapatkan tempat, dan mereka hampir menusuk tangan mereka, membuat badan mereka berdarah-darah. Apa yang dikatakan oleh Elia di sana? Teriakilah Allahmu itu, di manakah Allahmu itu? Lalu apa yang terakhir, saudara-saudara, yang dilakukan Elia? Ia mempertunjukkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup di sana. Dia bertindak atas nama Tuhan, berlaku atas nama Tuhan, dan dia menggunakan kuasa nama Tuhan dalam melakukan pelayanan. Itu yang disebut dengan man of God. Di sana Elia berdoa kepada Tuhan, dan dia menyuruh semua persembahan yang akan dipersembahkan kepada Allah Israel di sana untuk memperlihatkan semua kemahakuasaan kedaulatannya kepada nabi-nabi Baal. Dia menyuruh untuk menyiram semua persembahan itu. Lalu dia mengatakan, nyatakanlah dirimu, hai Allah Israel, bahwa engkau Allah yang hidup. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan abdi Allah. Abdi Allah, dia bertindak atas nama Tuhan, dan pertama dia memiliki otoritas atau kuasa atas nama Tuhan di dalam dia menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Menariknya saudara, bagaimana kita bisa merefleksikan dan mengadopsi kata abdi Allah ini, dan bagaimana kita melihat dalam karakteristik kita sebagai hamba Tuhan. Secara khusus kita akan merujuk kepada perjanjian baru di sana untuk kita bahas satu pribadi yang disebut manusia Allah oleh Rasul Paulus. Di dalam pesan penutup surat pastoral yang pertama kepada Timotius, Paulus mengatakan di dalam pasalnya 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Paulus berkata kepada Timotius, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah segalanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Yaitu, tetapi engkau, hai manusia Allah, Paulus berkata. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena seorang hamba Tuhan seperti Timotius yang akan menjalankan estafet dalam menjalankan semua pelayanan Paulus nantinya ketika dia mengakhiri pertandingannya, semua pelayanan Paulus lalu dilanjutkan oleh Timotius yang merupakan anak rohaninya untuk menjalankan tugas kerasulan dan terus setia memberitakan firman Allah. Dia menegaskan, tetapi engkau, hai manusia Allah, kejarlah keadilan, memberitakan kebenaran, kasih dan sukacita, damai sejahtera. Setiap orang yang mengajarkan firman Allah, yang diberikan kuasa otoritas oleh Tuhan untuk mengajarkan firman Allah, harus bertindak dengan kuasa nama Tuhan. Kalau kita merujuk tadi, kita sudah menerangkan sejak awal ketika kita mulai video ini, itu di dalam bahasa Yunani ada perbedaan sedikit dengan bahasa perjanjian lama, yaitu bahasa Ibrani. Kalau di bahasa Ibrani langsung menggunakan abdi Allah. Tetapi di dalam bahasa Yunani, di situ menariknya ada perbedaan sedikit dari kalimat. Kalau bahasa Yunani di dalam perjanjian baru digunakan dari Allah, manusia dari Allah. Kalau perjanjian lama, manusia Allah. Menuju kepada tugas Timotius yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di sana, bahwa yang memberitakan kebenaran yang berhak untuk mengajarkan Alkitab kepada semua umat di sana adalah mereka yang memiliki otoritas kuasa dari Tuhan langsung. Jadi saudara-saudara, kelihatan sekali mereka, mengapa Paulus begitu tegas mengatakan kepada pribadi yang bernama Timotius di sana, man of God, abdi Allah. Itu merujuk kepada hal penegasan terhadap Paulus terhadap pemberitaan Injil selanjutnya, bahwa benar-benar kita harus memiliki otoritas dan kuasa, dan serta kita diadopsi oleh Allah untuk menjalankan, memberitakan firman Allah. Jadi seorang hamba Tuhan harus terpelajar, harus segala hal kudus hidupnya. Karena ketika saudara-saudara melihat semua abdi Allah di dalam perjanjian lama, yang disebut abdi Allah, hidup mereka kudus, tidak berkompromi dengan dosa. Misalkan Nabi Yesaya. Yesaya memberitakan keselamatan dan pertobatan serta pemulihan bagi bangsa Israel.
Apa yang terjadi di sana, saudara? Karena mereka tidak mau mendengarkan Yesaya, tidak berkompromi dengan dosa, mereka membunuh Nabi Yesaya dan nabi-nabi lain di perjanjian lama. Itu sikap seorang yang menjalankan tugas abdi Allah. Dia tidak mempedulikan mati atau hidup. Dia tidak berkompromi dengan dosa, dan benar-benar secara mutlak menjalankan prinsip-prinsip yang dikehendaki Allah, karena mereka adalah manusia yang berasal dari Allah untuk memberitakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia. Lalu bagaimana kita merefleksikan sikap daripada pribadi abdi Allah ini? Dalam konteks sekarang ini, semua pendeta atau pengajar kitab suci, fungsi ini harus diadopsi. Karena mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang berasal dari Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan kehendak Tuhan dan memberitakan Injil serta memberitakan kabar baik bagi seluruh dunia. Jadi karakteristik yang dimiliki oleh seorang hamba Tuhan adalah dia harus memiliki sikap seperti abdi Allah. Barang siapa memiliki sikap yang kompromi terhadap dosa, dia tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi Allah. Bukan saja dikhususkan kepada hamba Tuhan, baik juga kepada jemaat awam. Jangan kita membuat diri kita membatasi. Jangan mereka yang harus mengambil bagian secara menerus-menerus di atas mimbar, lalu mereka lah yang disebut sebagai hamba Tuhan. Tetapi ketika kita berdiri atas nama Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan, dan memiliki kuasa atas nama Tuhan untuk memberitakan kabar baik bagi dunia, mengajarkan firman Allah bahwa Kristus adalah satu-satunya juru selamat, kita sudah mengadopsi dan menjalankan fungsi daripada man of God. Jadi siapakah sesungguhnya? Kalau kita melihat secara teliti dari penjelasan yang kita ambil tadi tentang manusia Allah ini, saudara-saudara, intinya adalah manusia Allah yang disebutkan secara kalimat terperinci tadi adalah mereka yang menjalankan kehendak Tuhan. Benar-benar mereka merasa diri berasal dari Tuhan, menjaga kekudusan hidupnya, sehingga berdasarkan kekudusan hidup itu mereka dilayakkan untuk menjadi pengajar firman, pengajar kebenaran, dan sekaligus pemberita firman Allah. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita ambil satu hal yang menjadi pedoman hidup kita adalah, marilah kita melihat hidup kita. Apakah kita sudah memiliki sikap sebagai manusia Allah? Jika kita sudah memiliki sikap yang merujuk kepada manusia Allah, berarti itu adalah suatu perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus benar-benar meneliti. Di sana juga Paulus mengapa begitu tegas, satu-satunya pribadi di dalam perjanjian baru yang disebut man of God adalah Timotius. Karena Timotius adalah satu pribadi yang akan melanjutkan tugas kerasulan Paulus untuk mengabarkan Kristus bagi dunia, mengabarkan Injil bagi dunia. Karena dalam pelayanan Timotius berhadapan dengan orang-orang yang mengajarkan Injil yang salah atau nabi-nabi palsu. Paulus adalah satu-satunya rasul dalam perjanjian baru yang sangat tegas dengan pengajaran sesat. Bahkan dia mengatakan bahwa pribadi itu jauhilah mereka. Dia mengatakan bahwa pribadi itu, karena Paulus sangat serius ketika kita memberitakan firman Allah. Benar-benar apa yang kita beritakan dari Allah dan apa yang kita kabarkan atau kabarkan dari Allah, dan kita memiliki kuasa dari Allah untuk menjalankan apa yang kita kabarkan. Sehingga pada akhirnya kita akan dilihat bahwa orang ini adalah dari Tuhan. Orang ini memberitakan firman Allah dan sekaligus dia memiliki gelar man of God. Jika saudara-saudara selama ini benar-benar menjalankan kehendak Tuhan, mengabarkan Injil, dan secara hati nurani menjaga hidup kudus dan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, engkaulah yang disebut man of God. Terima kasih udah menonton video ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, dan jangan lupa bagikan video ini, jangan lupa komen, dan jangan lupa juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.